Perkenalkan, nama saya Arfian Alidevano dari 11 kali 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi matematika tingkat lanjut yang berjudul matriks. Matriks dilambangkan dengan huruf alfabet kapital. Contohnya ada huruf kapital A, disebut dengan matriks A. Dan matriks juga adalah suatu bilangan yang tersusun dalam baris dan kolom. Baris dan kolom itu disebut juga dengan ordo. Ordo dilambangkan dengan N dikali N, dengan N sebagai baris dan N sebagai kolom. Itu adalah contohnya. Berikut adalah contoh matriks A 3 kali 3 dengan baris ada 3 dan kolom juga ada 3. Di bawah juga terdapat matriks 3 kali 2 dengan 3 sebagai barisnya dan 2 sebagai kolomnya. Nah, dalam materi matriks ini terdapat juga jenis-jenis matriks. Yang pertama ada matriks baris. Matriks baris adalah matriks yang barisnya hanya 1. Di sini ada contoh matriks 1 kali 3 dan 1 kali 5. Jadi barisnya hanya 1, tapi kolomnya terserah. Di sini ada kolom yang ada kolomnya 5 dan ada kolomnya 3. Yang kedua ada matriks kolom. Matriks kolom adalah kebalikan dari matriks baris. Kalau matriks baris barisnya 1, kalau jadi matriks kolom, kolomnya cuma 1. Contohnya sini ada matriks A 5 kali 1. Jadi barisnya ada 5, kolomnya ada 1. Bisa juga jadi matriks A 6 kali 1 atau 7 kali 1. Matriks segitiga. Ada matriks segitiga terdapat dua macam, yaitu matriks segitiga bawah dan matriks segitiga atas. Matriks segitiga bawah adalah matriks yang elemen-elemennya di atas diagonal utama dan bernilai 0. Sedangkan matriks segitiga atas, elemen-elemennya di bawah diagonal utama. Yang keempat ada matriks 0. Matriks 0 adalah semua elemennya bernilai 0. Jadi ada 0, 0, 0, 0. Walaupun ini juga matriks 3 kali 3, semua elemennya jadi 0. Yang kelima ada matriks transpos. Matriks transpos adalah kegiatan mengubah baris menjadi kolom. Selanjutnya adalah kesamaan dua matriks. Matriks A dikatakan sama dengan matriks B jika memiliki ordo yang sama, terus elemen-elemennya seletak dan bernilai yang sama. Kita contoh soalnya. Di sini ada matriks A 2 kali 2, elemennya 16, 0, 7, akar per 9. Dan matriks B 2 kali 2 juga dengan elemennya 4 pangkat 2, 0, 7, 7. Di sini bisa dikatakan matriks A sama dengan matriks B karena mereka memiliki ordo yang sama. Ini 2 kali 2, ini juga 2 kali 2. Nah, dan elemen-elemennya seletak terus bernilai yang sama. Jadi 16 baris pertama kolom pertama. Ini juga baris pertama kolom pertama. Diketahui kan 4 pangkat 2 sama dengan 4 kali 4. Jadi 16. Nah, jadi nilainya sama 16. Nilainya sama, bernilai sama, dan mereka terletak di baris pertama kolom pertama. Terus juga ini 0 sama 0, mereka terletak baris pertama kolom kedua, ini juga baris pertama kolom kedua. Lagi ada 7, mereka juga terletak dan nilai sama di baris kedua kolom pertama. Ini juga baris kedua kolom pertama. Selanjutnya ada akar per 9 sama 7. Nah, akar per 9 sama dengan 7. Nah, mereka juga terletak di baris kedua kolom kedua. Ini juga baris kedua kolom kedua dan bernilai sama. Ini 7, ini 7. Maka bisa dikatakan matriks A sama dengan matriks B. Selanjutnya adalah operasi matriks. Yang pertama ada operasi penjumlahan dan pengurangan. Operasi penjumlahan syaratnya ada dua, yaitu adalah ordo matriks A dan B harus sama, dan letak elemen matriks A dan B harus sama. Contohnya 3 ditambah 1 hasilnya 4. 6 ditambah 5 hasilnya 11. Dan 10 ditambah 8 hasilnya 18. Dan seterusnya.
Terusnya ada pengurangan. Pengurangan syaratnya sama seperti penjumlahan tadi. Ordonya harus sama dan elemen-elemennya harus seletak. Contohnya 3 dikurang 1 hasilnya 2. 6 dikurang 5 hasilnya 1. Dan 10 dikurang 8 hasilnya 2. Dan seterusnya. Yang kedua ada operasi perkalian matriks. Syaratnya adalah kolom pada matriks A haruslah sama dengan baris matriks B. Ini ada contohnya, ordo 2 kali 2 sama 2 kali 1. Nah, yang ini kan yang kolom, ini kolom, ini yang baris. Nah, kolom dan barisnya sama. Terus yang kedua, ordo 2 kali 3 sama 3 kali 2. Nah, kolom yang ini kan 3, ini 2, jadi sama, jadi bisa dikalikan. Contoh soalnya, di sini kita lihat ada matriks A dengan ordo 2 kali 2 dan matriks B dengan ordo 2 kali 1. Matriks A mempunyai baris 2 dan kolom 2. Di kolomnya ada 2. Matriks B mempunyai baris 2 dan kolomnya ada 1. Nah, kita lihat kolom dan barisnya. Kolom pada matriks A ada 2 dan baris pada matriks B ada 2. Nah, jadi bisa dikalikan. Nah, nanti hasilnya adalah ini. Jadi matriks A kali B berordo hasilnya 2 kali 1. Nah, digunakan. Cara operasi perkalian matriks adalah baris dikali kolom. Jadi pertama 2 kali 3 sama dengan 6 ditambah 1 dikali 3 sama dengan 3. Kemudian yang bawahnya lagi baris kali kolom. 4 kali 3 sama dengan 12 ditambah 2 kali 3 sama dengan 6. Jadi menghasilkan 9 sama 18. Ya sih. Yang ketiga adalah perkalian skalar. Kita sebut contohnya. Di sini diketahui matriks A dengan ordo 3 kali 2. Ini matriksnya dengan elemen min 5, 2, 3, 0, min 2, 1. Yang ditanya, tentukan matriks 3A. Skalar itu yang ini, yang 3-nya ini. Skalar itu bebas bilangan berapapun. Dan bagaimana cara mengerjakan perkalian skalar ini? Dengan cara, tadi kan ini ditanya 3A. 3A sama aja dengan 3 dikali matriks A ini. 5, 3, min 2, 2, 0, 1. Nah, caranya adalah 3 ini kita kalikan dengan semua elemen dalam matriksnya. Ini 3 kali min 5, 3 kali 2, 3 kali 3, 3 kali 0, 3 kali min 2, dan 3 kali 1. Dan ini adalah hasil dari perkalian skalar matriks ini. Selanjutnya ada determinan dan invers matriks. Yang pertama ada determinan matriks. Determinan matriks adalah yang hanya dapat ditentukan pada matriks persegi dan dilambangkan dengan A mutlak. Adalah determinan, terdapat juga determinan matriks ordo 2 kali 2 dan determinan matriks ordo 3 kali 3. Kita ke 2 kali 2 dulu. Contohnya di sini ada matriks A 2 kali 2 sama dengan A, B, C, D. Menjadi determinan matriks sama dengan diagonal utama. Ini diagonal utamanya. Ini A dan A kali D dikurang diagonal samping. Ini B kali C. Nah, kita ke contoh soalnya. Sini ada matriks A dengan elemen 3, 1, 1, 3. Tadi rumusnya adalah diagonal utama dikurang diagonal samping. Nah, diagonal utamanya adalah ini. Berarti 3 kali 3 dikurang diagonal samping. Ya, ini 1 kali 1 dengan 9 kurang 1. Jadi determinan matriks A sama dengan 8.
8. Selanjutnya ada determinan matriks 3 kali 3 dengan metode Sarus. Yang pertama ada metode Sarus. Nah, metode ini yaitu dengan menambahkan 2 kolom pertama pada matriks. Nah, ini ya contohnya matriks A 3 kali 3. Tadi caranya adalah dengan menambahkan 2 kolom pertama pada matriks. Jadi kolom dua pertama ini sama ini. Tambahkan sebelah sini. Jadi 2, 3, 1, 4, 2. Nah, sama seperti tadi rumusnya adalah diagonal utama digunakan diagonal samping. Nah, kalau di determinan matriks ordo kali 3 kali 3, determinan utamanya ada 3 buah juga. Yang pertama yang ini, terus yang ini, sama yang ini. Ini DU, diagonal utamanya. Nah, diagonal sampingnya yang ini. Tiga juga. Nah, mari kita kerjakan. Pertama, diagonal utama dulu. Diagonal utama 2 kali 2 kali 1. 2 kali 2 4. 4 kali 1 sama dengan 4. Ditambah 4 kali 2 8. 8 kali 1 dengan 8. Tambah lagi 1 kali 3 3. 3 kali 2 sama dengan 6. Nah, selesai diagonal utamanya. Terus dikurang diagonal sampingnya. Diagonal sampingnya 1 kali 2 2. 2 kali 1 2. Selanjutnya 2 kali 2 4. 4 kali 2 dengan 4. Tambah 4. Selanjutnya ada 4 kali 3 sama dengan 12. 12 kali 1 dengan 12. Tambah 12. Sudah begitu kita tambah dulu ini. Tambah dulu ini. Ini 12 tambah 6 18. Dikurang 22. Nah, jadi determinannya adalah 4, min 4. Selanjutnya dengan cara metode minor dan kofaktor. Nah, minor didefinisikan sebagai determinan matriks yang diperoleh dengan cara menghilangkan baris kedua dari kolom kecil. Dan ini kofaktor rumusnya. Langsung satu soalnya ya. Contohnya ini ada determinan A dengan ordo 3 kali 3. Elemennya ada 2 1 2 1 2 1 1 2. Nah, tadi mencari minor diperoleh dengan cara menghilangkan baris ke 1 dan kolom ke J, baris ke I dan kolom ke J. Nah, saya akan menghilangkan baris ke 1, kolom ke 1. Jadi cara menghilangkannya terus ke baris pertama seperti ini dan tutup juga kolom pertama. Nah, ini adalah minornya. Minornya adalah 2 2 1 1 2. 2 1 2. Selanjutnya saya akan menghilangkan baris ke 1, kolom kedua. 1, kolom kedua. Ini berarti ini 1 1 1 2. Selanjutnya saya akan menghilangkan baris ke 1, kolom ketiga. Nah, ini ya 1. Nah, terus dalam metode minor dan kofaktor ini memiliki tanda seperti ini: plus, min, dan plus, min, plus. Nah, gunanya ini untuk mencari elemennya. Ini elemen dari baris ke 1 kolom ke 1. Jadi baris ke 1. Nih, kolom ke 1. Berarti elemennya yang ini. 2 ini. Elemennya 2. Karena ini positif, jadi 2 positif. Terus dari elemen yang baris ke 1 kolom kedua. Jadi baris ke 1. Ini kolom kedua. Berarti ini elemennya. Ini A1 1. Nah, karena di sini min,
Berarti sini elemennya min 1. Nah, selanjutnya kita mencari elemen yang baris ke-1 kolom ketiga. Ini baris ke-1 kolom ketiga. Pengen elemennya. Sini ada 2, sini positif. Jadi elemennya ada 2. Nah, terus yang minor ini kita cari determinannya seperti biasa. Determinannya diagonal utama ini dikurang diagonal samping. 2 kali 2 adalah 4. 1 kali 1 adalah 1. 4 dikurang 1 sama dengan 3. Nah, itu dari kofaktornya. Nah, rumus seperti itu. A IJ berarti A baris ke-1 kolom ke-1. Ini 1, ini 1 sama dengan min 1 baris ditambah kolom. Berarti ini baris pertama ditambah kolom pertama. Terus dikali minornya. Minornya tuh yang ini garis 3 berarti. Ini minornya tadi sudah dicari kan yang ke-1. Nah, jadi kofaktornya hasilnya 1 tambah 1 2. Jadi min 1 pangkat 2 adalah 1. Nah, 1 kali 3 adalah 3. Jadi kofaktor yang baris 1 kolom 1 sama dengan 3. Selanjutnya kita cari yang kofaktor baris 1 kolom kedua. Kalau tadi ini A baris 1 kolom kedua sama dengan min 1. Min 1 ini ke 1 ditambah kolom kedua. Oh ya, cari determinannya dulu. Apa aja kan? Kata aja. Selanjutnya mencari determinan yang baris ke-1 kolom kedua. Sama seperti yang di atas, diagonal utama dikurang diagonal samping. 1 kali 2 adalah 2, kurang 1 kali 1 adalah 1. Jadi determinannya adalah 1. Nah, sesuai kofaktornya. Seperti di atas, berarti A 1 2 sama dengan min 1 dari baris 1 ditambah baris kolom kedua. Terus tadi determinannya itu 1. Nah, 1 tambah 1 sama dengan 3. Jadi min 1 pangkat 3 adalah min 1 dikali 1. Jadi kofaktor baris 1 kolom kedua adalah min 1. Jadi kita determinan baris pertama kolom kedua. 1 kali 1 adalah 1. 2 kali 1 sama dengan 2. Sama dengan min 1. Kofaktornya ini A13 sama dengan min 1 ditambah 1 ditambah 3 dikali min 1. Nah, tambah 3 adalah 4, berarti min 1 pangkat 4 adalah 1 dikali min 1. Jadi kofaktor baris pertama kolom ketiga adalah min 1. Nah, kebetulan saya ada determinan dari matriks ini adalah dengan mengalihkan dan menjumlahkan elemen baris pertama kolom pertama dikali kofaktor baris pertama kolom pertama, terus ditambah elemen baris pertama kolom kedua dikali kofaktor baris pertama kolom kedua, dan ditambah lagi elemen baris pertama kali elemen baris pertama kolom ketiga dikali kofaktor baris pertama kolom ketiga. Elemen baris pertama kolom pertama itu ini 2 dikali kofaktornya ini adalah 3. Ini 2 kali 3 ditambah elemen baris pertama kolom kedua ini adalah 1 dikali kofaktornya juga 1. Selanjutnya elemen baris pertama kolom ketiga itu 2 dikali kofaktornya adalah min 1. Nah,
Baru kita jumlahkan 2 kali 3 sama dengan 6 ditambah min 1 kali min 1, karena min dikali min sama dengan plus, jadi min namanya 1, terus 2 dikali min 1 sama dengan min 2. Nah, 6 tambah 1 sama dengan 7 ditambah min 2 sama juga dengan 7 kurang 2, jadi 7 kurang 2 adalah 5. Jadi determinannya adalah 5. Ada inverse matrix. Inverse matrix biasanya dilambangkan dengan pangkat min 1 seperti ini. Nah, dalam inverse matrix juga terdapat ordo 2 kali 2 dengan rumus 1 per determinan A dikali D min B min C dan A. Nah, satu contohnya ini ada matriks A 2 kali 2 dengan elemen 4, 1, 2, 3. Ini sebagai A, ini sebagai B, ini sebagai C, dan ini sebagai D. Nah, ditanya adalah A pangkat min 1 atau inverse-nya. A pangkat min 1 sama dengan 1 per determinan A. Nanti diagonal utama dikurang diagonal samping. Diagonal utamanya 4 kali 3 sama dengan 12, kurang diagonal sampingnya 1 kali 2 dikali D nya ini 3, terus min B berarti ini B nya 1 berarti min 1, terus min C, ini C nya ada 2 berarti min 2, dan A. Nah, di sini ada 4. Ini kita sederhanakan jadi 1 per 10. Tetap 3, 1, min 2, 4. Lalu kita kalikan ini sama yang ini. Jadi 3 per 10 min 1 per 10, terus ini ada min 1 per 5, sama di sini ada 2 per 5. Inilah hasil akhir matriks dari inverse-nya. Selanjutnya ada inverse matrix dengan order 3 kali 3. Untuk mencari inverse matrix dengan order 3 kali 3, kita menggunakan rumus B pangkat min 1 sama dengan 1 per determinan B dikali adjoint matriks B. Ini ada soal matriks B dengan elemen 2, 1, 0, 3, min 1, 4, 2, 2, 0. Yang ditanya adalah inverse dari matriks B-nya. Pertama kita akan mencari determinan dulu. Determinan dari matriks B dengan cara sarus. Kita tulis dulu. Nama itu kan? Nah, kita cara mencari determinan matriks B dengan cara metode sarus. Metode sarus yaitu menambahkan 2 kolom pertama dalam matriksnya. Sudah menambahkan 2 kolom pertama ya, lalu kita cari diagonal utamanya ini dengan ini dikurang diagonal sampingnya. Ini. 2 kali 1 adalah min 2, min 2 kali 0 adalah 0. Ditambah 1 kali 4 adalah 4, 4 kali 2 adalah 8. Ditambah lagi 0 kali 3 adalah 0, 0 kali 2 adalah 0. Dikurang dengan sampingnya. 0 dikali 1 adalah 0, 0 dikali 2 adalah 0. 2 dikali 4 adalah 8, 8 dikali 2 adalah 16. 0 tambah 16. Tambah lagi 1 kali 3 adalah 3, 3 kali 0 adalah 0. Kita jumlahkan. Ini adalah 8, ini adalah 16. 8 kurang 16 adalah min 8. Ini adalah determinannya. Untuk mencari adjoint, kita menggunakan rumus minor. Yang pertama, kita akan mencari minor baris 1, kolom 1 sampai minor baris 3, kolom 3.
Selamat tinggal. Selamat ya, udah. Dalam metode minor, kita memiliki tanda plus, plus, min, plus, min, dan plus, min, plus. Nah, tanda ini kita masukkan dengan minor yang ini. Ini jadi min 8, ini jadi 8, karena min ini jadi plus, ini 8. 0 dengan min jadi 0, yang ini 0 juga. Dan ini positif 2 ketemu min jadi min 2. Selanjutnya ini 4 sama plus jadi 4, 8 sama min jadi min 8, min 5 plus 5 jadi min 5. Kan belum kan? Sudah seperti ini, kita akan transposkan matriks ini menjadi min 8, 8, 8. Ini 0, 0, min 2. Dan ini ada 4, min 8, min 5. Kita mendapatkan data itu, baru kita tulis seperti ini. Satu per determinannya itu adalah min 8. Nah, ini tulis itu ada min 8, 0, 4. Itu ada 8, 0, min 8. Terus berarti ada 8, min 2, min 5. Nah, ini kekalikan keduanya. Min 8 dibagi min 8 adalah 1, karena min dibagi min jadi plus. 0 bagi min 8 sama dengan 0. 4 dibagi min 8 bisa dikalikan sama-sama bagi 4, yaitu min 1 per 2. 8 bagi min 8 sama dengan min 1. 0 bagi min 8 sama dengan 0. Min 8 bagi min 8 sama dengan 1. Min 8 dibagi min 8 sama dengan min 1. Min 2 dibagi min 8 bisa kita kecilkan menjadi 1 per 4. Dan min 5 per 8 sama dengan min 5 per 8. Inilah hasil dari inverse matriks B. Selanjutnya adalah menyesuaikan SPLDV matriks atau sistem persamaan linear dua variabel. Cara menjalankan sistem persamaan linear dua variabel ada dua cara, yaitu cara pertama bentuk persamaan bentuk perkalian matriks, dan cara kedua adalah bentuk determinan. Kita udah bentuk cara perkalian matriks. Ini contohnya ini A itu 1. Terus B-nya itu ada 3, terus C-nya ada 1, dan D-nya ada 1. X, Y. Dengan sama-sama 36, 16. Nah, ini caranya dia sama yang ini kita di sini, depan ini. Jadi ini 3, ini 1, lalu 36, 4. Nah, yang ini kita inputkan. Jadi 1 per determinannya 1 kali 1 adalah 1. 1 kali 1 adalah 1 dikurang 3 adalah 3. Berarti determinannya adalah 1 dikurang 3 misalnya 4. Nah, setelah itu ini menjadi 1, 1, 3. Lalu 36, 4. Dan buat inilah hasilnya kalau mencari dengan cara bentuk perkalian matriks. Jadi kita cara kedua aja dengan cara menggunakan determinan.
Sama kita cari determinannya dulu. Jadi determinannya adalah yang determinannya di golongan utama di golongan samping. Jadi determinan tadi adalah itu determinannya 4. Nah, dx-nya kita ganti kolom pertama. Kita ganti kolom pertama ini dengan ini, dengan jawabannya. Jadi 36, 4 kali 31. Nah, bahwa kita kali bilang 4. Nah, dx-nya kita kalikan juga di garis utama dikurang di garis samping menjadi min, kalau seperti itu min 48. Nah, soalnya y-nya kolom kedua dikasih dengan jawabannya jadi 1, 1, 3, 4. Nah, ini sama seperti cari determinan, dikali di garis utamanya dikali, lalu dikali di garis samping. Ini adalah min 32. Nah, untuk menentukan x adalah x sama dengan dx dibagi d. Dx-nya adalah min 48 per d-nya 4, hasilnya juga 12. Kami temuin proses 12. Sehingga y-nya min 32, dy-nya dy bagi d. Nah, dy-nya itu min 32 dan determinannya min 4. Min dengan min coret menjadi hasilnya 8. Nah, jadi x hasilnya x sama dengan 12. Ini x sama dengan 8. Y sama dengan 8. Maaf. Ini juga. Jadi sini x sama dengan 12, y-nya dengan 8. Sekian penjelasan materi matematika tingkat lanjut penjualan matriks dari saya akhiri. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Sampai jumpa.